Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada siang hari ini. Namun sebelumnya perkenalkan dulu nama anggota kelompok 4 yaitu yang pertama saya sendiri Mayarmita Wulandari NPM 1910104003 dan yang kedua yaitu Didi Adisa Putra NPM 1910104133 dan satu lagi rekan kami yaitu Vidya NPM 1910104140. Pada siang hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai relasi perusahaan dan karyawan. Relasi perusahaan dengan karyawan adalah hubungan antara perusahaan dan karyawan bersifat saling memberi atau mutual contribution dan saling menguntungkan atau mutual benefit. Apabila kondisi ideal dalam hubungan perusahaan dengan karyawan ini terwujud, hubungan ini akan menjadi hubungan yang saling mengisi atau mutual relationship. Selanjutnya yaitu ada hak-hak karyawan. Beberapa hak dasar karyawan menurut Sonny Keraf pada tahun 1988. Yang pertama yaitu ada hak atas pekerjaan yang layak. Manusia akan merasa memiliki jati diri seutuhnya apabila dirinya bekerja. Selain itu, seseorang bekerja untuk memperoleh uang yang akan dipergunakannya untuk membangun hidupnya lebih layak. Yang kedua yaitu ada hak atas upah yang adil. Seseorang yang bekerja pada sebuah perusahaan wajib dibayar upahnya sesuai dengan kontribusinya, berdasarkan kebijakan tingkat upah minimum. Dengan demikian, perusahaan dilarang melakukan tindakan diskriminatif dalam pemberian upah kepada semua karyawannya. Yang ketiga, yaitu ada hak untuk berserikat dan berkumpul. Karyawan dijamin haknya untuk membentuk serikat pekerja dengan tujuan memperjuangkan hak dan kepentingan semua anggota mereka, termasuk hak atas upah yang adil. Yang keempat yaitu ada hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan. Lingkungan kerja dalam industri modern yang penuh dengan risiko tinggi mengharuskan adanya jaminan perlindungan atas keamanan, keselamatan, dan kesehatan bagi para karyawan. Oleh karena itu, sudah pada tempatnya karyawan diasuransikan melalui asuransi kecelakaan dan kesehatan. Di beberapa negara, hal ini telah menjadi ketentuan umum yang berlaku secara nasional. Dan yang kelima yaitu ada hak untuk diproses hukum secara sah. Hak ini berlaku pada saat seseorang karyawan dituduh dan diancam dengan hukuman tertentu karena diduga melakukan pelanggaran atau kesalahan tertentu, secara legal maupun moral. Perusahaan tidak boleh menindak seseorang karyawan secara sepihak tanpa adanya penjelasan atau pembelaan dari karyawan tertuduh. Yang keenam yaitu ada hak untuk diperlakukan secara adil dan sejajar. Perusahaan tidak boleh melakukan diskriminasi karena alasan warna kulit, jenis kelamin, etnis, agama, dan sebagainya. Perbedaan dalam peluang dan gaji diperkenankan apabila disertai pertimbangan yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Yang ketujuh yaitu ada hak atas rahasia pribadi. Perusahaan harus menerima kenyataan bahwa ada hal-hal tertentu yang tetap harus dirahasiakan karyawan. Misalnya keyakinan religius, riwayat penyakit, masalah keluarga, dan sebagainya. Dan kedelapan ada hak atas kebebasan suara hati. Setiap karyawan dibebaskan untuk menuruti suara hatinya. Oleh karena itu, karyawan tidak boleh dipaksa untuk melakukan tindakan tercela atau menutupi tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan perusahaan. Sebuah penelitian yang dilakukan Views et al. 2004 tentang sumber daya manusia menemukan beberapa kondisi yang diperlukan untuk menjadikan karyawan puas atas pekerjaannya, yaitu mencakup keterlibatan, pemberdayaan, pengembangan karir, keterbukaan,
kerjasama tim, pendorong peningkatan prestasi, pemberian imbalan berdasarkan prestasi. Hak dan kewajiban perusahaan. Hak-hak perusahaan yaitu membuat perjanjian kesepakatan kontrak dengan karyawan dan melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kemudian kewajiban perusahaan yang pertama, menghindari praktik diskriminasi. Kedua, menjamin kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketiga, memberikan gaji yang adil. Dan yang terakhir, memberhentikan karyawan dengan prosedur yang benar. Kewajiban karyawan. Menurut Haryanti 2005, kewajiban utama seorang karyawan kepada perusahaan umumnya mencakup 3 hal, yaitu mentaati berbagai peraturan, menjaga kerahasiaan, menunjukkan kesetiaan. Mengelola keberagaman. Keberagaman menunjukkan variasi dari berbagai karakteristik penting seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Keberagaman di dalam organisasi menunjukkan perbedaan-perbedaan sumber daya manusia sebagai akibat dari perubahan komposisi dan kecenderungan tenaga kerja global berikut ini. Yang pertama, perempuan banyak yang bekerja di luar rumah. Yang kedua, semakin banyak imigran masuk dan bekerja di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa untuk memperoleh penghidupan lebih baik. Yang ketiga, semakin banyak golongan muda yang mampu meraih karir tinggi dalam waktu lebih cepat dibandingkan orang tua mereka. Yang keempat, semakin menipisnya batas-batas negara menyebabkan berkurangnya anggota masyarakat yang masih terikat dalam suku atau etnis negara. Penilaian kinerja karyawan. Penilaian kinerja adalah proses dan kegiatan sistematis untuk mengidentifikasi, mendukung, mengevaluasi, meningkatkan, dan memberikan imbalan atas segala upaya yang telah dilakukan oleh karyawan untuk perusahaan. Secara umum, kinerja karyawan dinilai dari jumlah pekerjaan atau seberapa banyak output yang dihasilkan, ketepatan waktu, kualitas pekerjaan, kehadiran, dan kemampuan bekerja sama dengan pihak lain. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.